Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang valuasi arus kas terdiskonto. Perkenalkan, nama saya Vira Firmiarisha, NPM 19412077. Nilai yang diharapkan dari suatu penerimaan dan pembayaran kas dihitung dengan menggunakan nilai Gini atau tingkat pengembalian hasil dan menjadi faktor dalam analisis baik investasi modal maupun investasi sekuritas. Macam-macam tingkat diskonto ada 4. Yang pertama, arus kas ganda nilai mendatang. Arus kas ini terdiri lebih satu periode. Arus kas ini berguna untuk mengetahui nilai investasi di masa mendatang. Yang kedua, arus kas ganda nilai sekarang. Arus kas ini berguna untuk mengetahui nilai kas yang kita miliki beberapa tahun lalu dengan nilai investasi yang kita miliki saat. Yang ketiga, keputusan atas dasar arus kas terdiskonto. Jika nilai sekarang dari investasi tersebut negatif, maka Anda tidak dapat bisa mengembalikan investasi tersebut. Yang terakhir ada anuitas dan perpetuitas. Anuitas yaitu rangkaian terbatas dari pembayaran, sedangkan perpetuitas rangkaian tidak terbatas dari pembayaran. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan yang kedua, yaitu analisis garis waktu untuk menghitung cash flow masa depan. Jadi analisis garis waktu ini biasa disebut timeline analysis, yaitu alat analisis nilai waktu dari uang atau time value of money. Timeline analysis ini adalah perwujudan grafis yang digunakan untuk menunjukkan terjadinya arus kas atau cash flow. Analisis nilai waktu dari uang memiliki banyak aplikasi, antara lain ada 4. Yang pertama, perencanaan untuk pensiun. Yang kedua, penilaian saham dan obligasi. Yang ketiga, membuat jadwal cicilan peminjaman. Yang keempat, membuat keputusan perusahaan sehingga dengan investasi pada pabrik dan peralatan baru. Bahkan pada kenyataannya, seluruh konsep ilmu keuangan yang ada, ini nilai waktu dari uang adalah konsep yang paling penting. Lalu bagaimana cara menggunakan analisis garis waktu untuk menghitung cash flow? Yang pertama, konsep analisis garis waktu. Proses analisis garis waktu ini membuat suatu garis waktu atau timeline yang akan membantu memproyeksikan apa yang sedang terjadi dalam suatu permasalahan. Contohnya, ada uang di tangan kita saat ini 100 juta. Lalu berapa nilai masa depannya? Untuk periode 0, 1, 2, dan 3, di sini kita memiliki kas 100 juta. Interval dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 dan 2 ke 3, ini adalah periode waktu seperti tahun atau bulan. Waktu 0 ini adalah hari ini dan merupakan awal dari periode ke 1. Waktu ke 1 adalah satu periode dari sekarang dan merupakan akhir dari periode ke 1 dan awal periode kedua. Ini dan seterusnya, meskipun periode seringkali dinyatakan dalam setahun, periode juga dapat berupa kuartal atau bulan, atau bahkan hari. Perhatikan bagian setiap titik melambangkan baik akhir dan satu periode dan awal periode berikutnya. Jadi jika periode ini dinyatakan dalam tahun titik pada waktu kedua, itu mencerminkan akhir tahun kedua dan awal tahun ketiga. Arus kas ini disajikan di bawah titik dan tingkat bunga yang relevan disajikan di atas garis waktu. Arus kas yang tidak diketahui yang akan dicari ditunjukkan oleh tanda tanya. Tingkat bunga adalah 5%. Jadi satu arus kas 100 juta, sebesar 100 juta ini diinvestasikan pada waktu ke-0. Dan nilai waktu ketiga adalah suatu arus kas masuk yang tidak kita ketahui. Dalam contoh ini, tanpa ada arus kas pada waktu ke-1 ataupun waktu kedua. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat suku bunga. Jadi, perlu dicatat bahwa dalam contoh di atas, tingkat bunga konstan selama 3 tahun. Kondisi ini pada umumnya benar. Namun, jika tidak, maka kita akan menunjukkan tingkat bunga yang berbeda untuk setiap periode.
Garis waktu sangat dibutuhkan ketika kita pertama kali mempelajari konsep-konsep nilai waktu. Para ahli dan pakar manajemen keuangan pun menggunakannya untuk menganalisis persoalan keuangan yang kompleks. Yang kedua yaitu mengenal nilai masa depan. Konsep nilai masa depan ini, 1 juta rupiah hari ini bernilai lebih dari 1 juta yang diterima di masa depan. Karena jika memiliki saat ini, kita dapat menginvestasikannya, mendapatkan bunga, dan akhirnya mendapatkan lebih dari 1 juta rupiah di masa depan. Nilai sekarang adalah nilai hari ini dari arus kas atau serangkaian arus kas di masa depan. Nilai masa depan adalah suatu jumlah yang akan dicapai arus kas atau serangkaian arus kas yang berkembang selama jangka waktu tertentu bila dimajemukkan menggunakan tingkat bunga tertentu. Sedangkan pemajemukan adalah proses aritmatika untuk menentukan nilai akhir suatu arus kas atau serangkaian arus kas bila digunakan bunga majemuk. Proses nilai sekarang menjadi nilai masa depan disebut pemajemukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi konsep nilai di masa depan. Perhatikan contoh implementasi analisis waktu berikut ini. Kita lihat kembali garis waktu pada contoh di atas dan berencana mendepositokan uang sebesar 100 juta di dalam sebuah bank yang membayar bunga 5% per tahunnya. Berapa jumlah yang akan Anda miliki tiap tahunnya atau tahun ketiga? Pertama, definisi beberapa istilah. Selanjutnya kita akan membuat garis waktu menunjukkan bagaimana nilai masa depan akan dihitung. Garis waktu dan menunjukkan masa depan akan dihitung. 1. Nilai sekarang PP. 2. Nilai masa depan FPN. 3. Arus kas CFT. CPN sama dengan PP sama dengan arus kas pada waktu 0. CF3 sama dengan arus kas pada akhir periode ketiga. I sama dengan tingkat bunga yang diterima per tahunnya. Terkadang berikut huruf I kecil, tingkat bunga didasarkan pada awal setiap tahun dan kita berasumsi dibayar pada akhir tahun. Di sini I sama dengan 5% atau jika dinyatakan dalam bilangan desimal sebesar 0,05. INT sama dengan bunga yang diterima sepanjang tahun. Dalam contoh di atas, INT sama dengan 100 juta sama dengan 5 juta. N sama dengan jumlah periode di dalam analisis. Dalam contoh ini, N adalah 3. Jumlah periode terkadang dilambangkan dengan huruf kecil seperti N, sehingga baik N maupun N kecil menunjukkan jumlah periode. Penyelesaian contoh time value money. Dan untuk menyelesaikan contoh persoalan ini, kita akan menggunakan metode garis waktu. Untuk menghitung future value dari 100 juta rupiah yang dimenyebutkan selama 3 tahun pada tingkat 5% beserta beberapa perhitungannya. Kalikan jumlah awal dari tiap-tiap jumlah berikutnya dengan 1 tambah 1 sama dengan 0,05. Berikut adalah contoh atau gambar dari metode garis waktu. Penjelasannya adalah kita memulai dengan 100 juta rupiah. Di dalam akun ini dituliskan dengan T sama dengan 1. Selama tahun pertama mendapatkan bunga sebesar 100 juta rupiah dikalikan dengan 0,05 ya sama dengan 5 juta rupiah. Sehingga jumlah pada akhir tahun pertama atau T sama dengan 1 sebesar 100 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah sama dengan 105 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Septia Miranti. Di sini saya akan
melanjutkan penjelasan dari rekan saya Panji. Saya akan menjelaskan penghitungan bunga pada tahun kedua dan ketiga. Kita memulai tahun kedua dengan 105 juta rupiah. Pada tahun kedua yang akan diterima adalah sebagai berikut. 105 juta rupiah dikalikan dengan 0,05 atau 5%. Jadi kita dapat hasil 5.250.000 rupiah. Jumlah ini lebih besar dari awal periode tahun pertama dan mengakhiri tahun kedua ini dengan nilai uang sebesar 110.250.000. Hasil dari 110.250.000 ini diperoleh dari periode tahun pertama ditambah dengan periode tahun kedua. Bunga selama tahun kedua adalah 5.250.000 dan jumlah ini lebih tinggi dari bunga tahun pertama yaitu 5 juta rupiah. Nilai yang diterima atas bunga tahun ke-1 adalah 5 juta rupiah dikalikan dengan 0,05 atau 5% yang mendapatkan hasil 250.000 rupiah. Pada tahun ketiga mendapatkan total bunga yang diterima sebesar 15.760.000. Hal ini tercermin di dalam saldo akhir yaitu sebesar 115.760.000. Jumlah sebesar ini disebut dengan pemajmukan, dan ketika bunga diterima atas bunga, maka ini disebut bunga majmuk. Proses ini terus berlanjut. Bunga yang diterima setiap tahun akan meningkat karena saldo awal lebih tinggi di tahun berikutnya. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.